warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam rantau. Ya, ketemu lagi di channelnya ASEAN Nadia, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Apa kabar saudaraku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam junjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan atau dilontarkan di komentar ya di video-videoku. Bagaimana cara merawat kitten? Ya, kebetulan aku ada kitten usia 1 bulan. Jadi ini intinya gini, bang, kittenku tuh baunya nggak enak gitu ya. Terus dia pis pup, baunya juga nggak enak. Ya wajar lah, namanya pup, namanya di mana-mana baunya juga nggak enak ya. Walaupun dia belum mengkonsumsi makanan, tapi setidaknya kan ASI yang dia ambil dari induknya kan sarinya terbuang, bagaimanapun tetap bau ya. Nah di sini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara merawat kitten agar tidak bau dan selalu bersih ya. Udah, kita langsung ke sebelah karena tadi aku baru bersih-bersih dan aku juga ngelepas kitten-kittenku. Nanti aku bakal praktekin bagaimana cara merawat kitten agar dia tetap bersih dan tidak bau. Ayo. Ya saudaraku, aku udah di kamar mereka ya. Ini pintunya sengaja aku tutup ya, jadi nggak pada keluar. Jadi untuk yang di kandang ini gantian dia. Jadi dia yang di kandang ini miring. Di kandang itu semalaman udah dikeluarin ya. Jadi gantian. Nah, tuh anak-anaknya tadi aku lepas sama induknya si Pipi sama si Mai. Ya. Tapi ada yang masuk di kandangnya si Juli. Ada yang nyempil di sini. Pada dekil-dekil nih mereka ya. Jadi kita eksekusi, kita beresin semuanya. Insya Allah. Ya saudaraku, ini anak-anak udah pamanin ya, ada 6 ekor dan rata-rata semuanya pada buluk-buluk. Jadi kita usia 1 bulan itu lagi nakal-nakalnya ya, dia seneng banget lari-lari, guling-guling, pokoknya aduh tempat-tempat kotor pokoknya. Nah kalau dikurung seperti ini pasti dia rewel, pasti dia bakal naik-naik minta keluarin. Kalau dikeluarin dia kayak gitu tadi ya, jadi kotor semuanya deh pokoknya. Dan kita di usia 1 bulan itu sudah mulai bisa mengeluarkan kotorannya ya. Jadi selama usia 0 sampai 1 bulan dia kan minum ASI induknya dan selama itu dua mereka tidak pis atau pup. Dan di saat 1 bulan itu mereka udah mulai pup ya. Dan otomatis otomatis oh enggak apa-apa. Oke, sorry. Oke, aman. Sini geser sini, geser sini nak. Dan otomatis di bagian belakang itu pasti ada kotoran ya, maksudnya yang nyangkut. Terus di bagian bulu-bulu juga ada yang ngegumpal gara-gara kotoran tapi satu pupnya. Nah di sini aku akan berbagi tips bagaimana cara merawat kitten yang usia 1 bulan ini. Karena di usia 1 bulan itu belum boleh dimandikan ya saudaraku ya. Untuk kitten yang bisa mulai dimandikan, belajar mandi itu usia 3 bulan. Karena kondisinya dia udah bisa makan dan mungkin secara imun tubuhnya udah mulai kuat dibanding dengan usia 0 sampai 1, 2, 3 bulan ya. Yaudah kita langsung bereskan mereka, bersihkan. Sekarang nanti aku bagi tipsnya bagaimana. Yuk. Sudah siap mandi ya? Mandi apa si Bin?
Jadi saudaraku, yang pertama kita panaskan air dulu ya. Lalu tuangkan ke ember. Lalu tambahkan air dingin. Jadi untuk ukurannya, ya hangat-hangat kuku. No. Ya saudaraku, sebelumnya aku minta maaf ya kalau suaraku kurang begitu kedengaran, kalah dengan burung-burung itu. Ya. Jadi untuk bahan-bahan selain air hangat tadi ya, yang kalian butuhkan yaitu ada cotton bud, terus ada sikat gigi ya. Usahakan untuk sikatnya yang ini buinya yang lembut. Terus ada kayak kain kaos, kalian bisa pakai kain apa aja, yang penting kainnya lembut. Dan juga ada handuk. Ya, catat. Oke, aku mau salah satu contohnya dulu. Jadi aku nggak bakalan ngidupin semuanya ya. Ini yang buat contoh si Ona nih, si Ona. Nah tuh si Ona. Jadi si Ona itu bisa lihat nih. Jadi ada gumpalan ini kotoran kering, kotoran kering ya. Jadi si Ona bakal jadi bintangnya hari ini ya, buat modelnya ya Ona ya. Jadi kita mulai yuk. Tutup. Ona fitting Ya, jadi saudaraku, untuk langkah pertama kalian bisa bungkus anabul kalian ya dengan handuk biar nah soalnya kalau seperti ini dia bakal meronta gitu kan. Ada salahnya kalian pakai handuk biar kalian aman juga. Nah setelah itu kalian bisa ambil ini apa namanya, kain, lalu celupkan ke kayak air hangat tadi ya. Nah untuk yang pertama aku biasa ngebersihin tuh bagian matanya dulu. Setelah matanya kalian bisa bersihkan di bagian hidungnya ya, diem ya biar cakep ya Ona. Kalau udah dirasa cukup bersih ya, kalian bisa ganti ke bagian telinga. Untuk telinga kalian bisa pakai cotton bud ya saudaraku. Nah kalau memang nggak ada baby oil, kalian bisa celupkan ke air hangat tadi ya. Kalau nggak, untuk awal biasanya aku ngebersihin bagian luarnya, kuping bagian luarnya, aku pakai ini juga, pakai air hangat juga sama si handuk. Si ini apa namanya, kain. Nah kalau udah pakai kain saudaraku ya, kalian bisa pakai cotton budnya untuk di bagian kotor, membersihkan kotoran di bagian dalam. Kalau memang ada baby oil, kalian bisa pakai baby oil. Kalau enggak, kalian bisa pakai minyak kelapa, minyak zaitun, boleh. Ya, diam ya. Nah saudaraku, untuk bagian yang kena pupan kering ini, pup kering ini ya, kalian bisa pakai sikat, celupkan dengan air hangat, lalu tinggal digosokkan seperti ini di bagian yang terkena pup kering tadi ya, sampai pupnya hilang. Diam ya Ona, pinter. Nah kurang lebih seperti ini saudaraku. Nah kalau sudah saudaraku cakep kan ya, yang di bagian basah-basah ini bisa kalian lap pakai handuk lagi ya. Jadi memang benar biar kering, biar tidak menimbulkan jamur, biar anabul kita sehat ya sayang. Nih lihat, gampang kan ya, kalian bisa coba di rumah ya saudaraku. Oke, habis itu aku mau lanjutkan ke saudara-saudara mereka yang lain. Habis itu nanti kita jemur.
Oh ya saudaraku, ada yang kelupaan. Jadi tadi yang di bagian belakang ini belum dibersihkan ya. Jadi setelah semuanya beres, kalian lap-lap bagian belakang karena ini adalah pusat pengeluaran kotoran ya. Jadi kalian lap bersih. Jangan sampai ada kotoran yang tersisa. Ya. Kalau udah beres semua, kalian bisa jemur ya saudaraku. Jangan terlalu lama, yang penting bulunya udah mulai agak kering. Nanti bisa kita keringkan di angin-angin. Ya, kalau sudah dirasa cukup kering ya bulunya, kalian bisa sisirin saudaraku. Kalau bisa pakai sisirnya yang lembut, yang ini ya, teksturnya lebih rapat-rapat seperti ini. Saudara bisa sisiri, ya. Jadi memang benar-benar kering. Takutnya nanti kalau nggak kering, ini bisa menyebabkan atau menimbulkan adanya jamur. Ini sini. Ya saudaraku, kita pindah lokasi ya. Di sebelah terlalu berisik. Jadi saudaraku, kalau sudah beres semuanya ya, tadi mulai dari dibersihkan dari awal sampai akhir tuh sampai jemur. Kalau pengen wangi, ini aku garis bawahi ya. Jadi untuk kucing ini kita nggak wangi ya, karena kita nggak dimandikan dan tidak berbau dengan sabun. Jadi cukup menghilangkan bekas kotorannya ya, pispupnya, terus mengurangi bau karena tadi sempat dijemur ya. Jadi memang nggak wangi gitu, nggak. Kalau kalian pengen kucing kalian wangi, kitten kalian wangi, jadi kalian beli atau bisa kasih parfum khusus buat kucing. Caranya jadi gini itu ya. Jadi ambil parfumnya, semprotkan ke telapak tangan kalian, serot gitu kan. Habis itu ratakan, baru di lap-lapin ke kucing kalian ya. Jangan langsung disemprot gini-gini, karena mungkin dia masih kulitnya masih sensitif, jadi belum bisa menerima kadar parfum yang ada yang khusus buat kucing ya. Jadi kalian cukup taruh di telapak kaki, telapak tangan, lalu disemprotkan ke anabul kalian. Begitu kurang lebihnya ya. Ya.